Kedua apa? Indonesia, negeri tropis. Allah menciptakan di sini satu air yang sangat steril, yang isinya isotonik air tadi, ya. Isotonik itu maksudnya sama tonisitasnya dengan cairan tubuh kita. Ya, dan dia sangat steril. Air itu namanya apa? Air kelapa. Air kelapa itu isinya sama amino juga. Subhanallah kan. Jadi kalau kita udah ngerti Indonesia ini berlimpahnya luar biasa, subhanallah. Saya katakan, kadang-kadang kalau Bapak Ibu punya racun tikus, ya, racun tikus itu, katakanlah racun tikus atau racun apalah yang cair ya, lalu Anda masukin ke dalam air kelapa, gini kan, maksud itu gumpal dia. Itu dahsyatnya air kelapa. Maksudnya apa? Racun tikus bisa dikoagulasi, digumpalkan sama dia, nggak bisa larut dalam airnya. Kekuatan dari air kelapa itu untuk apa ya? Untuk mencegah racun atau mengikat racun dalam badan. Tubuh kita banyak racunnya? Banyak. Kosmetik kita banyak kimia, odol kita, macam-macam tiap hari gitu kan. Maka jadwalin tuh makan atau minum air kelapa. Setiap beda, ini bukan bercanda, beneran. Ya, jangan bangga dengan gelar. Karena kalau kita bisa mendidik satu anak laki-laki itu biasa, tapi kalau bisa mendidik satu anak perempuan, satu peradaban besar di sana nanti akan terwujud. Dari rahimnya, dari pendidikannya dia. Apalagi ngerti makanan sehat. Kenapa zaman sekarang banyak anak-anak nggak sehat? Karena ibu bapaknya nggak paham makanan sehat itu apa. Saya barusan ngomong tentang nasi goreng, itu diserang di mana-mana. Luar biasa. Nggak mampu menahan lisan. Karena kolbu itu penyakitnya kalau cuma dua, kalau nggak syubhat, syahwat. Ya. Syubhat, syahwat. Itu dua secara umum. Ya. Maka Nabi SAW sering sekali membaca doa untuk menjaga kolbunya. Itu apa? Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Gitu. Ya. Jadi itu software yang harus sekali. Maka pakai software itu baik-baik. Tadi kajian di Bogor gitu. Subhanallah ada ibu-ibu yang tanya, dokter saya promil gitu kan. Kemudian beliau ceritanya tuh program bayi tabung. Bapak Ibu tahu bayi tabung itu berapa biayanya? Berapa? Dia tahu? Pokoknya puluhan juta lah. Demi apa? Demi anak kan? Dunia nggak itu? Dunia. Saya bilang sama ibu itu yang tanya itu, saya bilang, Bu, ya makin pakai kertas gitu. Ibu berani mengeluarkan uang segitu untuk dapat anak dengan program yang angka keberhasilannya tidak sampai 5%. Beranikah ibu mengeluarkan uang segitu banyak, puluhan juta tadi, untuk diinfakkan di jalan Allah, ke panti asuhan, ke yatim, ke fisabilillah, ke masjid, ke pondok, yang doanya dari mereka-mereka tadi jauh lebih memungkinkan Anda untuk diberi anak. Masuk akal? Bisa nggak gitu? Gak bisa kalau hatinya terikat sama Tuhan. Saya tantang nih Anda. Ya, kalau mau let it go, lepasin semua tuh. Sekali-sekali ya. Sering-sering juga nggak apa-apa. Kuras isi dompetnya, kasih ke orang. Habisin. Terus nanti pulangnya gimana? Kan online sekarang kan, tinggal telepon, jemput. Gampang kan? Ya kan? Kalau saya memang sering ya, saya membiasakan kayak begitu. Sehingga apa? Sering sekali itu kadang-kadang saya mendapatkan itu sekalian orang-orang yang subhanallah, adalah berapa kali saya jalan gitu kan, tiba-tiba lihat bapak-bapak sama ibunya sama anaknya pakai gerobak sampah gitu kan, anaknya di tengahnya gitu kan, coba dia kasih 5.000, ya terima kasih, coba kasih uang ada sebanyak yang Anda bisa saat itu kasih. Nangis dia, Pak. Tangisan mereka itu kita butuhkan kan? Karena mungkin hati kita itu terlalu keras dengan dunia, terlalu berat menerima melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, sedekah 2.000 semua juga bisa 2.000, nggak perlu tutup-tutup kayak celeng masjid 2.000. Biaya operasional malaikat itu mahal zaman sekarang. 2.000 nggak cukup. 2.000 nggak celengin, minta rezeki, jodoh, harta, nggak cukup. Lebih tepatnya apa? Bakhil, pelit itu penyakit nggak? Ya, makanya kalau lagi sakit gitu kan, pakai software ini. Lagi sakit, cari keluar rumah Anda. Jadi kemarin tuh kapan hari itu gitu,
adalah saya suatu hari pergi ke kajian gitu kan daerah Jakarta Timur itu. Jadi waktu masuk tol gitu ada bapak-bapak sama ibu-ibu ya, kayak orang-orang beruntung, nggak mungkin dia sengaja juga ngemis gitu kan dengan baju compang camping. Masuk tol, duduk situ dia makan. Dan saya kadang-kadang terenyuh banget gitu. Dan Allah menggerakkan mata saya untuk melihat mereka. Allah yang kehendaki kan. Apa yang saya kerjakan? Bukan saya panggil dia. Kita butuh dia, bukan dia butuh kita. Stop mobil Anda, stop motor Anda, turun. Hargai mereka. Ambil uang terbaik Anda. Masukin amplop, kasih. Dan gak perlu terima kasih, pergi sana langsung. Maka doa mereka akan naik langit semua. Masya Allah. Indah hidupnya. Nanti mau minta apa ya gampang. Ya. Orang-orang yang pagi-pagi lewat depan, coba dipraktekin. Kalau saya sering shopon, bukan untuk ujungnya, mudah-mudahan menginspirasi Anda. Ya. Kadang-kadang ada dekat rumah saya itu bapak-bapak gitu kan, dia biasa kalau hari panas jualannya es cendol. Saya sih nggak makan, saya nggak minum es cendol, nggak itunya saya gitu kan, nggak kesukaannya saya. Terus kalau musim dingin kayak begini, dia jualnya kue pancong itu. Coba tanya sama dia. Tanya, Pak, dari pagi sampai sore, Bapak jualan kayak begini dapat berapa? Tak lebih dari 200.000. Tak lebih. 150.000 udah kebanyakan dari pagi sampai sore. Allah ini. Lihat. Untuk menafkahi keluarga mereka. Kita, sebutlah mungkin Allah kasih kelebihan rezeki. Supaya dia cepat kumpul sama keluarganya. Ya. Anda bisa lakukan dua hal di situ. Beli semua dia punya jualan tadi. Suruh dia bagikan. Dapat pahala kan? Dua. Dari makanan yang dia kasih ke orang sama sedekah kita ke dia. Sumringahnya minta ampun. Asik kan gitu kan? Asik. Jadi kalau begitu terasa terus tiap hari. Apalagi kayak sekarang begini kan kalau teman-teman, misalnya saya tanya di sini, maukah kita diberi kesempatan untuk iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Jawabannya pasti mau, 1 bulan penuh. Tapi nggak mungkin juga, berat, waktu, biaya, kan gitu. Tapi Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis, kata Nabi apa? Membantu hajat saudaraku, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada beriktikaf 1 bulan penuh di masjid ini. Contoh, ibu lagi rame, depan itu misalkan nih penuh banget kan. Kemudian penuh kayak begitu, ada ibu-ibu yang hajatnya dia pengen masuk dengan kajian misalnya. Dengan kajian ini, dan di depan ada space, ada ruang kosong. Hajatnya dia pengen duduk, kasih itu sama dia, itu lebih baik daripada 1 bulan penuh di masjid Nabawi. Masya Allah. Software-nya banyak banget Islam. Pakai software. Tinggal nanti Anda mau bertawasul dengan apa? Dengan segala kebaikan. Itu software-nya ya. Nah sekarang pertanyaannya, software selesai nih. Jadi bangun malam semua itu aplikasinya lah gitu. Pakai aja. Lagi katakanlah lagi sakit, jangan cari dokter. Lagi sakit jangan cari pembekam, jangan cari herbalis. Yang Anda cari siapa? Faiza maritu fa huwa yashfin. Allah dicari dulu. Itu kata kuncinya kan? Ambil wudhu 2 rakaat, sholat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku hamba, aku ciptaan, dan Engkau memberikan sakit ini kepadaku, ya Allah, maka beri aku petunjuk apa obat dan apa jalan kesembuhan yang Kau ridho kepadaku untuk jalan kesembuhanku. Karena nanti Allah kasih petunjuk. Tiba-tiba lihat di depan rumah ada pohon kelor. Gitu caranya. Mobil Toyota misalkan, baru sekalian, mobil Toyota itu kan apa ya, kalau dia kita beli gitu kan, mobil Suzuki lah, kalau kita gitu kan pasti ada spare partnya, pasti ada underdeal-nya gitu loh. Manusia juga sama ya, kita ini ciptaannya Allah, nggak mungkin nggak ada underdeal. Dunia barat saat ini, dunia pengobatan barat sampai detik ini nggak menyelesaikan diabetes, ya kan? Diabetes nggak selesai loh. Masa harus makan obat seumur hidup? Apa kurang luas bumi Allah untuk bisa mendapatkan obat diabetes? Pikir baik-baik. Apa kurang luas bumi Allah ini untuk mendapatkan obat darah tinggi? Sampai darah tinggi itu hanya bahasa mereka ya, terkontrol, harus makan obat lagi segala macam. Apa kurang cukup obat-obatan anti penggumpalan darah dari apa-apa yang Allah ciptakan? Bawang-bawangan semua pengencer darah sebenarnya. Gitu loh. Kenapa kita bisa seperti itu, terjebak di sana? Karena kita jauh dari Allah gitu. Padahal kalau mau
Kalau mau dipakai semua, udah cukup semua. Nggak cukup. Kita bicara tentang, misalkan nih, kita bicara tentang ada satu daun. Daun ini mengandung hampir 20 jenis asam amino. Daun ini mengandung bahan anti kanker. Daun ini mengandung minyak yang ada pada minyak zaitun atau mufa atau monounsaturated fatty acid. Daun itu namanya apa? Kelor. Dan bahan baku tubuh manusia ini apa? Asam amino kan? Gen kita itu ya bahan bakunya sama ada apa? Ada ini macam-macam. Silakan dilihat sendiri. Kenapa banyak orang zaman sekarang sakit-sakitan? Karena tubuhnya tidak mengasup, tidak mendapatkan apa yang harusnya tubuhnya dapatkan. Yang dimakan kebanyakan rasa. Yang dimakan rasa. Dan untuk memuaskan, kalau saya tanya, ini jawabannya saya ketahuan. Tolong jawab. Ini kuis. Mendadak diem gini. Nasi goreng sehat nggak? Nah? Loh, jawab apa yang ditanya, gak usah lebih-lebih. Saya cuma tanya, nasi goreng itu sehat atau tidak? Hah? Enggak. Sepakat enggak ya? Kenapa dimakan? Nah, enak kan? Enak itu bagian dari nafsu kan? Udah ngerti nggak sehat, dimakan, nafsu. Saya tanya lagi, jangan sedih gitu lah. Nanti saya kasih solusinya. Gorengan sehat nggak? Ada yang bilang sehat? Oh luar biasa. Gorengan sehat? Enggak. Kenapa dimakan? Enak, nafsu kan? Tahuan. Halal nggak itu? Toyib nggak? Toyib. Apa aja loh. Kenapa dimakan? Nafsu. Halal, betul halal. Ada yang sempat nyerang-nyerang saya gitu kan. Apa? Mengharamkan. Siapa yang mengharamkan? Dia bilang, kenapa mengharamkan apa yang Allah halalkan? Siapa yang mengharamkan? Hidup ini pilihan. Anda kasih sama saya sekarang gorengan, Anda kasih saya buah, saya akan pilih buah. Kenapa? Saya sayang dengan badan saya. Saya cinta dengan badan saya pengen banyak bersyukur dengan apa-apa yang saya masukkan ke badan saya. Dan saya nggak mau zolimi badan saya dengan sesuatu yang membuat ibadah saya nggak optimal. Ibu-ibu mungkin yang, maaf sekarang badannya gede-gede. Akhirnya apa? Tempurungnya, apa tuh? Lutut itu kan sakit kan? Kotak gitu kan? Duduk susah, jalan susah, beri susah. Bawaannya baper terus. Apalagi pramenopause syndrome. Obatnya pakai apa? Bukan disuntik. Bukan dikasih obat anti nyeri. Jadi kalau ada orang bilang, ada bahasa Inggris itu, I am a man with big bone. Gitu. Saya itu laki-laki yang tulangnya gede. Ada ceritanya tulang gede. Ya. Kalau manusia itu badannya gede, lemaknya yang banyak, tulangnya tetap segitu. Kalau kalau lemaknya yang banyak, otomatis terjadilah peradangan di badannya. Peradangan di badan, padahal akan kena sendi, kena apa, semua akan kena. Bahkan ini pun akan kena otaknya gitu loh. Ya. Kalau udah kayak begitu, bukan kasih obat, tapi turunnya berat badan. Karena tulang kita hanya mampu menahan beban tubuh dengan sesuai dengan kondisi tinggi badan kita, nggak bisa bertambah. Gitu loh. Jadi kalau nyeri, lututnya nyeri, ankle-nya nyeri, bagian atas berlebih lemaknya, kurangi lemaknya, gitu caranya. Caranya gimana? Ya kurangi makan. Pertanyaannya, saya sudah kurangi makan tapi tetap gemuk. Kita lihat apa yang dimakan. Pembahasan di situ nanti. Supaya Bapak Ibu teman-teman paham nih. Termasuk ini perempuan zaman sekarang. Jadi kalau saya kemarin tuh sempat ada dalam satu kajian gitu kan, subhanallah ada seorang ibu-ibu lah, mbak-mbak gitu, dia ceritanya, dokter apa obat kista, dia bilang. Apa herbal buat kista? Saya nggak jawab. Saya bilang apa? Sebelum saya jawab itu, saya tanya dulu, saya bilang, sebelum kena kista, menstruasi ibu bermasalah nggak? Jawabannya iya. Wanita itu gerbangnya sehat atau tidaknya dia indikatornya dari menstruasi salah satunya yang paling dominan. Kalau mensnya bermasalah sampai ke kanker pun bisa punya peluang kena. Pertanyaannya kenapa mensnya bermasalah? Kemarin saya sempat nulis di feed ya,
di Instagram itu orang-orang yang hamil. Udah pada baca, ibu-ibu? Bapak-bapak baca? Itu Allahu Akbar, gak nyangka saya sampai 5.000 komen loh itu. Sampai hari 5.300 komen. Dan itu hamil. Bukan ngandalin macam-macam, dan saya nggak jual produk apa-apa di situ. Yang saya mau angkat bahwa kita itu manusia, ciptaannya Allah, kembalilah kepada Allah. Jangan pikirin penyakitnya. Kalau memang wayanya Allah kasih anak, pasti dikasih sang anak sama Allah gitu, dianugerahi. Tapi kata kuncinya apa? Jangan bikin beban di badan. Rata-rata diminum apa? Kunyit, serai, cengkeh, gitu-gitu doang itu minum. Hamil coba. Modal ceban juga dapat begituan. Coba dia baca, itu yang boleh saya katakan, subhanallah, itu kasus-kasus yang saya share itu kepada seorang teman saya, seorang dokter kandungan, dia bilang, oh Akbar, dia bilang. Itu urusannya kalau di kandungan tuh berat banget. Bukan kita mengatakan kita nggak perlu dokter kandungan, bukan. Tapi sebenarnya kalau kita memahami tubuh kita, harus sekalian, apa yang kita butuhkan, maka banyak masalah itu cepat selesai. Asal mau aja. Anda harus jauh lebih merasakan nikmatnya makan kurma, ya, atau nikmatnya makan sayur daripada makan gorengan. Nanti ke depannya kayak begitu. Suatu hari kelak nanti nikmatnya makan kurma, nikmatnya makan sayur atau buah tadi tidak jauh lebih baik bisa Anda nikmati daripada nikmatnya Anda membaca Al-Quran. Itu tingkat paling tinggi gitu. Karena sederhana cukuplah 1-3 butir kurma, 1 sendok zaitun gitu, udah cukup. Sisanya untuk ibadah. Gitu. Kalau sampai di titik itu gitu kan, nanti minta berkah, ya Allah berkahi aku dengan makanan ini. Makan nggak perlu banyak tapi berkualitas, cukup, Allah akan cukupkan, tenang aja. Gitu. Jadi kalau kita tuh fasenya sekarang masih fase hidup nggak sehat. Fase kedua, apa tuh namanya, masuk ke fase makanan minuman sehat. Nggak tahu yang jualan di luar sana itu seperti apa saya. Semoga pada sehat. Harapannya begitu. Karena beberapa tempat yang saya mau bikin kajian-kajian itu saya maunya itu apa ya? Ada bazar sehatnya. Gak ada gula pasir, gak ada nasi putih, gak ada tepung, gak ada minyak. Nah, gitu. Kenalkan masyarakat dengan makanan-makanan sehat. Orang tua kita yang dulu gak makan gitu-gituan. Mereka makan tepung, tapi bukan tepung kayak kita zaman sekarang, goreng-gorengan. Maka tepung-tepung mereka dari ubi, dari singkong, kayak begitu. Kan tepung juga kan? Gitu maksudnya. Ya. Itu rulesnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau sehat, kurang kencang. Mau? Masya Allah, Allah saksinya hari ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita meninggalkan yang bikin masalah di badan kita. Siap? Yang pertama, catat. Dan lakukan ini karena Allah. Lakukan ini karena Allah. Sehingga nanti apa? Hidup sehatnya kita, mukmin ini bukan lifestyle, bukan gaya hidup, tapi itu bagian ketaatan, bagian kesyukuran kita dengan nikmat badan ini gitu loh. Kalau cuma sekedar lifestyle kayak orang-orang barat sana, alah, ngapain juga? Orang jangan puasa aja kita bisa sehat kok, insya Allah. Tapi kita niatkan untuk menjaga badan. Kenapa? Semua amal ibadah yang berkurang karena tidak dilakukan sempurna, maka berkurang juga pahalanya. Orang yang sholatnya duduk setengah pahala sholat berdiri. Orang yang sholatnya berbaring setengah pahala sholat duduk. Kan gitu kan? Sayang kan? Maka lagi-lagi niatkan untuk ketaatan agar ibadah lebih baik. Jadi dan saya tidak mengajarkan diet. Diet ngapain juga? Kalau nggak makan beginian pasti turun. Ya, asal ngerti tadi, kita nggak makan gula sederhana. Yang kita makan gula yang kompleks nanti. Pertama, dapat, Masya Allah. Semoga dikerjakannya. Husnuzon, baik sangka. Pertama, kurangi atau stop nasi putih. Ya kalau nggak stop, kurangi dulu lah. Tenang, insya Allah kita tetap hidup tanpa nasi putih. Ya, nanti kenapa saya ceritakan. Yang kedua, semua produk yang berbasiskan tepung, terutama tepung-tepung yang tinggi indeks glikemisnya atau tepung yang menyebabkan kadar gula kita bisa naik cepat, kecuali tepungnya Nabi itu punya tepung namanya talbinah. Nah itu boleh makan, talbinah namanya. Yang ketiga, gula pasir. Sudah berapa? Yang keempat, minyak goreng. Itu dulu.
dokter, nanti kalau dokter begini nanti yang jualan gimana gitu kan? Tenang, ada demand, ada supply. Hukum pasar akan terjadi. Ketika kita nggak makan lagi makanan-makanan begituan, mereka akan ganti produknya kan. Tenang aja. Yang jualan gorengan akan jual rebusan. Betul? Yang jualan tepung, dia akan jual sayur-sayuran. Itu sehat. Kan gitu kan? Pandai menangkap peluang itu pedagang, tenang aja. Jadi itu dulu kurang itu selama 1 pekan ke depan. Kita akan buktikan di malam hari ini. Anda yang mau buktikan? Saya sih enggak. Kalau saya lebih senang, kadang-kadang tuh kemarin tuh sempat safar mana ya, ke lupa, terlalu banyak safar apa? Ya kadang-kadang kan di safar itu susah dapat makanan sehat kan, ya sedikit-sedikit lah nyampah gitu, makan nggak kayak pulang ya, saya tahu di Bandung sudah kacau. Nah, akhirnya saya mulai untuk puasa, bukan puasa sunnah, tapi puasa untuk tidak makan, minum ya. Hampir kemarin itu sampai 19 jam ya. Buat saya ya, akan dicobain kalau nggak paham. Kenapa? Ini gula ada 3 komponen, ada gula, ada glikogen, ada lemak. Ada gula, glikogen, lemak. Catat aja, nggak usah dipahami, nggak usah diingat, sekedar tahu aja. Jadi gula itu transformasinya kalau nggak dipakai di badan jadi glikogen, kalau nggak dipakai jadi lemak. Jadi gula ujung-ujungnya jadi lemak, paham gitu ya? Nah, gula itu, glikogen ini Bapak sekalian, glikogen itu disimpan, ini ilustrasi aja, disimpan di kulkas bahasanya. Glikogen disimpan di kulkas, si lemak disimpan di chiller. Oke? Glikogen di mana? Kulkas, lemak, chiller. Ada singa. Singa ini biasa kita 1 hari kita kasih makan dia 10 kg daging. Lalu singa itu kita nggak kasih 10 kg daging, kita cuma kasih dia ya mungkin 3 kg ya, berarti 2/3-nya kita cut, kita potong makannya. Lalu singa yang tadi cuma dikasih 3 kg daging tadi, kita lepas ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Singa tadi pasti makan orang untuk memenuhi asupan tenaganya dia kan. Jadi ini ilustrasinya begitu. Tubuh kita ketika tidak ada cadangan kalori yang masuk, yang ada di kulkas ataupun di gulanya, maka dia akan bongkar yang ada di chiller. Jadi sebenarnya kalau Anda ngerti ilmu ini, gak usah repot-repot ikut program diet. Kita mau mengakses chiller. Chiller, kalau ibu-ibu yang masak ayam atau ikan beku itu kan, kalau Anda masak itu mau dimasak kan di defrost dulu, dicairin dulu semalaman kan. Maka sebenarnya ketika masih ada sisa kalori yang ada di kulkas, bahasanya gitulah, tubuh tidak akan mengakses chiller. Chiller isinya tadi apa? Lemak. Maka kalau tahu caranya, kita udah terlalu banyak lemak akibat dari gula. Sumber gula tadi apa? Yang 4 tadi itu. Tepung, nasi, sama gula pasir nih. Maka apa yang terjadi Bapak sekalian? Yang terjadi adalah tubuh akan mengakses, mengambil energi yang berasal dari chiller. Bagaimana caranya? Caranya jangan pakai bahan bakar yang ada di kulkas, sehingga apa? Diprolong puasanya. Paham maksudnya? Puasanya diperpanjang. Bukan tidak makan, kita nggak makan, tapi kalau misalkan kayak hari ini misalkan di puasa nih, nanti puasa, buka puasa tidak apa-apa, ya. Pakai sesuai dengan sunnah Nabi gitu kan, kita berbuah kue kurma, kayak putih udah makan, cukup sebenarnya 3, 4 butir, 5 butir. Meskipun itu gula juga, nggak apa-apa, tapi itu gulanya kompleks. Biarin tubuhnya lapar. Kalau tubuh kelaparan, maka tubuh lama-lama akan membongkar cadangan energi yang ada di chillernya. Berapa lama waktunya? Dimulai dari 16 jam, 18 jam, sampai 24 jam. Dahsyat banget Pak. Ilmu ini terus sekalian dipakai sama orang-orang barat untuk mengobati orang diabetes. Ilmu puasa. Syaratnya apa? Susah memang. Bayangin lagi mau buka puasa, karena masjid raya di sini katakanlah buka puasa gitu kan, ada takjil bareng gitu kan, baru saja mau begitu tiba-tiba piring lewat. Piringnya lewat. Isinya gitulah.
Maka sering saya bilang, masjid itu harusnya menjadi pusat penyehatan umat, di samping pusat dakwah. Di sini orang bisa belanja kan, misalkan nih salah satunya, siapin kan getong-getong air yang isinya kunyit segala macam. Karena Indonesia kaya dengan itu. Bisa dipakai. Ramadan jangan lagi ada sirup di antara kita. Nah, coba bagus sekalian lihat di sirup itu, subhanallah, sirup itu ada peringatan loh sekarang loh. Belilah sirup yang 15 ribuan itu. Ada peringatan, jangan diminum ibu hamil menyusui sama anak di bawah 5 tahun. Baca, betul? Baca Pak? Kenapa? Karena ada pemanis buatan. Coba. Dia nggak pakai gula, pakai pemanis buatan. Ya sudah, wassalam. Yang diminum sirup, yang dimakan oranye. Gula semua kan? Gula. Akhirnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baru baca satu ayat, Al-Fatihah sudah tidur. Saran, Pak Aiman mau ganti nanti bulan Ramadan. Ganti menu buka puasa. Gak ada sirup, jadi kok ada nasi. Ibu-ibu juga kasih tahu nanti, kalau mau kasih takjil, ada syarat mau kasih takjil ke sini. Kan bisa dibina, kan ini kan kebiasaan aja sebenarnya kan. Bisa, karena kemarin waktu saya bikin tablik akbar di Batam itu, subhanallah, itu akhirnya dibikin sama panitia bazar sehat. Dikenalkan dengan produk-produk sehat. Dan ternyata, wah biasa banyak juga, Masya Allah. Dan itu UKM-UKM rumahan semua. Jadi akhirnya jadi pasar masjid gitu. Maksudnya pasar umat saat itu. Ya katakan tuh beli tuh tepung-tepung non gluten, tepung-tepung sehat, gula-gula sehat, banyak sekali. Bahkan ada, saya baru tahu juga ada kecap dari kelapa, nggak dari kedelai. Bahkan tempe itu kalau Bapak Ibu mau sedikit modifikasi ya, itu tempe itu kita bisa buat bukan hanya dari kacang kedelai, dari biji manggis juga bisa dibikin tempe. Yang kita butuhkan fermentasinya sebenarnya. Gitu. Oke ya, nah itu tadi 4 yang beberapa tadi di stop, kurangi. Itu sebabnya coba Anda tanya ke orang-orang yang hamil-hamil, coba lihat, mereka semua sudah mulai meninggalkan yang nggak sehat. Kalau bahasa mereka tuh udah nggak nyampah-nyampah lagi lah badannya gitu, makanya nggak sehat. Simple. Kalau itu udah terjadi maka tubuh mulai nge-reset kayak laptop dipencet tombol on-nya, on mati deh. Pencet lagi nyala lagi. Begitu. Karena tubuh itu bisa melakukan proses detoksifikasi itu kalau apa? Kalau dia dikasih bahan baku dan bahan bakar yang tepat. Bahan baku pertama apa? Asam amino. Bahan baku pertama, asam amino. Dari mana kita bisa dapatkan asam amino itu? Manusia Allah ciptakan dari apa? Tanah. Dalam surah Al-Mu'minun Allah bilang walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin, kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kita butuh semua unsurnya tanah. Kita nggak bisa makan tanah. Maka kita mengambil sarinya tanah. Kita mengambil intinya tanah. Siapa yang bertugas mengambil sari pati intinya tanah? Ada satu makhluk namanya lebah. Lebah itu mengambil madu kan? Madu itu diambil dari mana? Dari puncuknya bunga tadi, dari bunga atau segala macam, diambil dari akar kan sebenarnya kan? Jadi madu itu sari patinya tanah. Bahasa lainnya madu itu adalah ya komponen asam amino terbaiknya manusia itu ada pada madu. Maka makan madu itu tiap hari. Gitu. Yang pertama asam. Yang kedua apa? Indonesia negeri tropis. Allah menciptakan di sini satu air yang sangat steril, yang isinya isotonik air tadi. Ya, isotonik itu maksudnya sama tonisitasnya dengan cairan tubuh kita. Ya, dan dia sangat steril. Air itu namanya apa? Air kelapa. Air kelapa itu isinya asam amino juga. Subhanallah kan. Jadi kalau kita udah ngerti Indonesia ini berlimpahnya luar biasa, subhanallah. Saya katakan, kadang-kadang kalau kita yang Bapak Ibu sempat Allah kasih rezeki luar negeri, bingung. Saya tuh pernah ke Jepang. Di Jepang tuh punya duit tapi nggak bisa makan. Ini babi, itu babi semua babi. Ya, bahkan nasi pun mereka pakai mirin. Mirin itu kayak araknya supaya nasinya pulen. Dikasih mirin coba. Gitu. Akhirnya terpaksa lah waktu kapan hari ke Jepang beberapa tahun lagi itu kan saya bawa mie, pergi ke restorannya, nggak berani juga pakai piringnya karena piringnya campur sama babi-babian. Akhirnya saya makan mie tadi pakai gelas tangki. Bagian dari kita menjaga, ya, seperti itu. Asam amino. Asam amino. Jadi apa tuh namanya tubuh kita tadi saya katakan gen-gen tadi dia butuh asam amino. Ya, maka air kelapa itu menjadi salah satu itunya, apa tuh namanya solusinya. Kalau Bapak Ibu punya racun tikus, ya, racun tikus itu katakanlah racun tikus atau racun apalah yang cair ya, lalu Anda masukin ke dalam air kelapa, gitu kan? Maksud itu gumpal, gitu. Itu dahsyat air kelapa. Maksudnya apa? Racun tikus bisa dikoagulasi, digumpalkan sama dia, nggak bisa larut dalam airnya.
kekuatan dari air kelapa itu untuk apa ya? Untuk mencegah racun atau mengikat racun. Gitu loh, Pak. Tubuh kita banyak racunnya? Banyak. Kosmetik kita banyak kimia, odol kita macam-macam tiap hari gitu kan. Maka jadwalin tuh makan atau minum air kelapa. Setiap seminggu tuh minimal sekali atau 2 kali lah.